Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yudit Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita akan membahas satu topik yang umum, dan dari yang umum kita masuk ke yang spesifik, yaitu bahagia atau jamaknya kebahagiaan. Di studium ini telah hadir seorang tokoh besar, ya, karena badannya besar, pikirannya besar, ya. Tidak lain adalah Iketut Donor PhD, dosen di Fakultas Brahmawidya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Para pemirsa yang budiman, kalau kita membaca beberapa sumber, misalnya di antara begitu banyak sumber, misalnya di tanggal 24 Maret 2023, World Happiness Report mencantumkan Indonesia berada di urutan 84 dari 109 negara yang dianggap kurang berbahagia. Nomor 1 adalah Finlandia, dianggap sebagai negara paling bahagia di dunia. Sekali lagi, berdasarkan World Happiness Index Report, ada 5 hal penting ukuran-ukuran suatu negara bahagia atau kurang berbahagia. Pertama, soal kesehatan. Kedua, tentang dukungan sosial. Ketiga, tentang kebebasan pribadi. Keempat, tentang keamanan. Dan terakhir, tentang stabilitas ekonomi. Finlandia yang disebut sebagai negara paling berbahagia memiliki konsep susi, memiliki konsep sisu. Ya. Sisu adalah, ya kalau diterjemahkan kira-kira bertahan. Orang Bali punya konsep jengah. Nah, ini prolog saya, betapa dunia juga memiliki ukuran-ukuran tentang kebahagiaan. Lalu kita menukik, apakah yang disebut bahagia dalam konsep Hindu? Nah, tokoh tinggi besar ini akan menjelaskan tentang konsep bahagia. Apakah bahagia itu sama dengan suka, dengan senang, dengan gembira? Kira-kira begitu. Baik Pak Ketut, para pemirsa telah menunggu penjelasan Bapak tentang bahagia. Urusan. Om Swastiastu, Tuan Haji. Om Swastiastu, para pemirsa Yude Triguna Channel. Saya berterima kasih untuk kesekian kali saya diberikan kehormatan untuk terlibat berbagi rasa, berbagi pengetahuan itu. Tapi sebelum saya melanjutkan uraian tentang apa yang menjadi topik hari ini, pada saat ini, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan dalam media ini tidak hendak menggurui atau menggarami lautan, tapi kita berbagi pengetahuan, karena di dalam agama Hindu ada pernyataan bahwa setiap orang itu punya misi untuk saling mencerahkan, yang disebut dengan bodhayanta parasparam. Ada perintah untuk saling memberitahu. Jadi dengan demikian setiap orang yang menyajikan atau memberikan sebuah pengetahuan,
kita harus terima itu sebagai pencerahan dari Tuhan. Ya, gitu. Baik, terkait dengan pembahasan kita tentang rumusan tentang bahagia di dalam agama Hindu, belum ada kajian yang mendalam berkaitan dengan kata bahagianya. Walaupun demikian, kalau saya menduga dari filologi bahwa kata bahagia itu berasal dari kata baha, B-H-A, baha. Kayak modal tulisan Bhagavad Gita, baha, ba, baru ga dan ya, yang artinya pintu menuju Tuhan, tuh aja. Pintu menuju Tuhan. Oleh sebab itu, setiap umat manusia, entah dia mengandung filsafat positivistik atau mengandung meyakini filsafat spiritual, dia akan selalu bertanya, sebenarnya siapa saya, kemana saya. Itu sebuah tanda bahwa setiap manusia sebenarnya adalah makhluk spiritual. Nah, kata bahagia kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Sanskerta, itu sama artinya dengan suka, tetapi bukan tulisannya seperti di Indonesia karena sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Sukha, ada sukha. Itu kalau kita lihat di dalam kamus William Monir atau kamus yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu, dia tidak happiness, bukan happiness, tapi bliss. Bliss. Ya, jadi bliss itu yang kaitannya tadi dengan bahagia, itu dari pintu ke Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengatakan tentang rumusan kebahagiaan, hidup bahagia itu adalah hidup yang tidak semata-mata berbasis pada finansial, bukan berbasis pada materi, tapi sudah melampaui dari materi. Dengan demikian, banyak orang yang merumuskan kata bahagia itu sebenarnya sejahtera yang dimaksud itu. Ya, jadi sejahtera yang dimaksud dengan bahagia. Oleh sebab itu, kita tidak ingin mempertentangkan tentang konsep apa yang disampaikan oleh Venice Revert, bukan itu yang, tetapi kita ingin menjelaskan apa yang kita miliki tentang wacana itu, tentang bagaimana caranya itu. Bahwa di dalam Hindu, dalam ajaran agama Hindu, ketika orang masih dipengaruhi oleh keadaan finansial, dia masih mengalami apa yang disebut fluktuasi suka duka. Jadi dia masih kena fluktuasi yang kayak di pasar global itu. Ya, jadi dia harus bebas itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan di dunia ini, manusia itu kan berbadan fisik dan berbadan spiritual. Jadi suka itu kena ke spiritual, duka itu kepada badan. Nah, sebenarnya di dalam konsep Hindu, kita lahir kemari itu sebenarnya sudah duka itu. Lain katanya juga samsara. Orang yang bisa hidup bahagia di dunia ini ketika dia tidak terpengaruh oleh fluktuasi suka duka. Jadi ketika dia suka itu, yang disebut dengan happiness di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau dapat honor besar. Tidak melonjak-lonjak itu aja, tidak melonjak-lonjak. Tapi begitu kena kesusahan, dia juga dia tidak hanyut dalam itu, dia biasa-biasa saja. Jadi kalau kita lihat dalam grafik nih, grafik sinus ke sinus atau ya sinus nih, yang begini itu, dia tengah dia nih. Jadi itu yang disebut dengan dalam bahasa lain vairagya. Nah, oleh sebab itu di dalam Hindu untuk mendapatkan bahagia, happiness yang simultan, happiness yang terus-menerus, yang kontinu itu, itulah yang disebut bliss dalam bahasa Inggris atau suka dalam bahasa Sanskerta. Nah, oleh sebab itu sebaik-baiknya orang itu untuk mengetahui bahwa dia hidup bahagia atau tidak itu sebenarnya kembali kepada pertanyaan saya siapa itu. Nah, jadi
ketika Tutu Aji mengatakan siapa Anda, yang bilang donder itu, Tutu Aji kan bertanya itu donder yang di mana maksudnya, apa yang berucap itu atau badannya. Nah yang kena bahagia yang permanen atau bahagia yang kekal itu, yang disebut dengan kebahagiaan yang kayak bunyi platina motor itu tanpa pegat nih, tidak putus itu. Nah itulah yang disebut dengan kebahagiaan kekal itu, dan bisa dinikmati oleh orang yang memiliki pengetahuan melampaui dari suka dan duka. Sebenarnya ada, boleh katakan banyak, yang kata banyak kan lebih dari satu. Sebenarnya ada, tapi orang-orang yang bahagia begitu dia cenderung kelihatannya dia sederhana tuh Haji. Orang sederhana kalau di zaman sekarang itu tidak populer, dia tidak dapat panggung. Istilah bahasa Beleleng itu dia ngerunguang lemuk gitu ya. Karena tampilnya tidak wah tidak wah. Ya. Tidak branded. Tidak branded. Nah, sekarang kita kembalikan, kita mau mengajak sesama kita bertutur kata, berbagi, mau yang rasa bliss atau suka yang terus menerus nih atau suka yang berfluktuasi. Nah, ketika yang suka mengalami fluktuasi, kita hidup dengan biasa saja, artinya cari makan, kenaikan pangkat, urus segala macam, pokoknya berkaitan dengan properti. Sekali-sekali kita menengok ke agama boleh, itu tidak masalah, itu happiness itu. Tapi kalau kita mau yang melampaui daripada fluktuasi itu, sebaik-baiknya orang dia riset ke dalam, karena lapisan tubuh itu seperti disinggung oleh pembicara terdahulu oleh Gus Haji tentang ke dalam nih, ke lapisan diberitahu di dalam Manau Dharma Sastra Adbir Gatrani Sujianti Manasatya. Jadi tubuh ini dibersihkan oleh air. Makanan maksudnya juga untuk tubuh. Tapi yang di dalam itu ada 4 yang kedua itu prana. Napas kita itu butuh makanan yang halus. Habis prana baru mana, pikiran. Pikiran juga butuh makanan. Habis itu baru lapisan Wijnana Mekosa. Ada pengetahuan yang dibawa oleh Atman itu. Dia ingin mendapat klarifikasi, jangan dibendung pengetahuan itu. Dengan banyak kontaminasi dengan lingkungan, dia tertutup pengetahuan itu. Pengetahuan tentang sang diri. Kalau 4 lapisan itu terbongkar, dia langsung menerobos keluar, baru kelihatan dia yang anandam itu. Jadi lapisan ketuhanan yang di dalam dibungkus oleh lingkungan yang di dalam kelahiran ini, kita harus pelajari cara membongkarnya masing-masing. Oleh sebab itu, kenapa orang ada istilah upawasa atau menjadi bahasa Indonesia puasa? Itu adalah pengendalian untuk memberikan konsumsi pada tubuh. Supaya disaring makanan mana yang bisa membantu kecerdasan yang hilang. Kemudian bagaimana cara bernapas. Oleh sebab itu di yoga itu pernapasan yang pertama disuruh Bastrika Pranayama, yang keluar dan masuknya itu sebenarnya konsumsi untuk dari lapisan prana itu. Dengan tubuh bersih, kemudian napas bersih, baru pikiran akan bersih nih. Pikiran yang bersih mampu menangkap pengetahuan yang bersih. Mana yang suci, mana yang profan bisa nangkap. Dengan demikian baru pelan-pelan cahaya Atma yang di dalam, yang membungkus anandam itu, yang bahagia total tanpa dipengaruhi oleh suka duka baru muncul. Wah, ini udah masuk sekali penjelasannya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, yang saya ingin simpulkan singkat dulu adalah Pak Donner telah membedakan antara suka dan ananda. Yang kedua, Pak Donner telah mengajak kita, mungkin lebih bagus semua kita kalau bisa mulai mencari kebahagiaan yang kontinu. Yang orang Bali bilang menjaga agar fluktuasi pikiran dan perasaan kita tidak ini, melainkan nahter.
Stabil. Tadi ngomong honornya gede, nggak boleh ngakak. Ya, nggak dibayar juga. Astungkaro. Kira-kira begitu Pak Donder. Melajah nih kau. Hewas aja kan? Susah ya. Nah, baru kalau itu kita jadikan target bahwa kebahagiaan dalam Hindu adalah anandam, maka kita harus melalui dengan usaha yang sistematik dan disiplin. Nggak bisa itu sambil lalu. Ya, harus dilakukan dengan motivasi untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Lalu Pak, bagaimana kita bisa membedakan cara pencapaian suka dan ananda? Di mana itu ditemukan? Itu misalnya Suksuma Waji. Kalau untuk mencari suka itu, seperti saya katakan tadi, sebenarnya tidak terlalu susah. Mencari yang anandam itu yang sebenarnya susah. Di dalam pustaka suci Upanishad dijelaskan itu bahwa ketika orang memahami bahwa apa yang disebut dengan Atma Weda, Agra Asit Purusa Weda, dan mengetahui bahwa keberadaan dirinya sebagai mikrokosmos dan keberadaan alam semesta yang disebut makrokosmos itu adalah satu kesatuan semesta. Jadi ada hubungan antar mikro dan makro. Di mana Tuhan ada di makro dan di mikro. Jadi bagaimana caranya menemukan anandam itu? Yang dianjurkan di dalam ajaran Hindu itu adalah apa yang disebut dengan pengetahuan Atma Widya atau Brahma Widya, sama nih karena kata Atman dan Brahman itu kan sama itu. Jadi hanya intensitasnya yang berbeda. Ketika masuk di dalam tubuh manusia disebut Brahman, itu menjadi namanya Jiwatman. Jadi ketika Jiwatman ini selalu ingat bahwa tidak beda dengan Brahman, itulah tanda-tanda orang yang sudah memasuki wilayah pengetahuan itu. Jadi harus selalu ingat, eling itu istilahnya nih kalau di dalam ilmu sadhana disebut nama semaranam nih Nama semaranam artinya bahwa kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Jadi mengingat nama Tuhan itu. Ya, jadi dengan mengingat itu akan kita terhubung terus, dan kemudian logika spiritual kita juga akan selalu dibawa ke sana. Nanti akan sampai kepada logika makrokosmos bahwa ternyata semua air itu berasal dari air lautan. Kemudian air lautan itu sebenarnya dia juga bisa ada di kolam, bisa ada segala itu. Kemudian konsep menyatunya itu, nanti ada pembahasan yang mirip juga sedikit dengan itu, bahwa bahagia itu hanya ketika Atman itu bisa bersatu dengan itu. Makanya ada teks di dalam Upanishad menyatakan bahwa Brahma apnoti param. Jadi orang yang mengerti tentang Tuhan, dia akan menjadi Tuhan itu tadi. Jadi dalam konsep Weda, hanya orang-orang yang mengerti Tuhan, memahami Tuhan dan menjadi Tuhan, artinya realisasi diri itu misalnya, bahwa saya bukanlah badan, tapi saya adalah Atman. Itulah orang yang sebenarnya berhak mengatakan dirinya bahagia. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya orang yang bahagia dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai orang bahagia. Tapi kalau seandainya boleh mendeklarasikan itu, dia termasuk golongan itu karena dia tidak terlalu juga dipengaruhi oleh kita aja, dapat honor dan tidak masalah. Tidak terlalu terikat dengan hukum prakriti. Nah, jadi dan ada tanda-tanda sebenarnya orang yang bahagia nih jadi ketika kehilangan sesuatu itu dia tidak terlalu merasa berduka, dan kemudian lagi-lagi bahwa ketika tanda-tanda orang bahagia itu karena sudah sifat ketuhanannya di dalam dirinya itu muncul, bangkit, hidup. Maka ketika melihat orang yang menderita, melarat itu,
dia akan terpanggil hatinya walaupun rasa empatinya. Ya. Reastu dia angan-angan mapalu juga ya. Jadi tidak bisa membantu dengan uang, dengan materi, cukup dalam hati mendoakan Ratu Betara. Pengeres titi. Pengeres titi nih. Jadi itu tanda itu bahwa orang itu sudah bahagia karena melihat apapun dan siapapun sebagai dirinya sendiri. Connect lagi dengan Tatua Masih itu. Juga di Upanishad diceritakan. Nah jadi untuk mencapai suka dalam bahasa Indonesia, bukan suka dalam pengertian bliss dalam bahasa Sanskerta, mudah saja. Yang lebih susah adalah menemukan suka yang sama dengan anandam gitu. Atau kebahagiaan abadi semasih hidup. Semasih hidup. Kita butuh teladan orang-orang yang demikian sehingga orang-orang yang kecewa itu bisa berguru kepada, misalnya kalau pengusaha yang bangkrut itu orang ternyata dia bangkrut bisa juga dia hidup dengan tetap tenang. Hanya orang yang sudah mengalami hidup bahagia yang bisa Jadi kita butuh dengan orang-orang begitu, dan artinya perlu juga media sosial itu aja mengangkat sebenarnya sekali-sekali mewawancari tentang bagaimana itu rasa bahagia itu dalam praktik yang sebenarnya bagaimana itu yang bahagia itu. Gitu. Jadi Nika yang dapat yang sampaikan bahwa bahagia itu sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan, Yang dipilih Anandam itu tidak bisa diwujudkan karena dia di dalam. Tapi ekspresi orang itu kita bisa tahu bahwa dia bisa kita tangkap ya. Kalau orang-orang peka spiritual nih, bisa tahu orang ini orang jujur, tidak orang bahagia, tidak kembali ke vibrasi nih. Vibrasi orang yang materialistik itu cepat ditangkap nih. Jadi kalau kita ada kayak angin panas lewat nih. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang yang energi spiritualnya bagus, kadang kayak digulung dengan alam yang sejuk sekali. Itu orang yang di sekitar kita sebenarnya orang bahagia itu aja. Jadi itu masuk dalam wilayah sebenarnya bahasa Sanskertanya sakti, dalam bahasa lain energi. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah energi kebahagiaan Tuhan yang beda-beda dirasakan oleh setiap orang sesuai dengan pengetahuannya. Baik. Saya kira eksplorasi yang dilakukan oleh Bapak Ketut Donder, PhD, telah memadai buat kita. Saya buat kesimpulannya bahwa suka dalam bahasa Indonesia berbeda artinya dengan anandam. Anandam adalah kebahagiaan terus-menerus, ya, yang bisa dicapai di dunia ini maupun setelah kematian. Ya, Hindu tentu mengajarkan agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di dunia setelah kematian. Caranya, ya, bangun rasa cinta kasih, ya, rasa care dengan lingkungan, care dengan sesama, ya. Hanya dengan cara-cara seperti itulah kebahagiaan yang hakikat kita dapat capai. Jaga fluktuasi pikiran dan perasaan. Buatlah dia menjadi stabil. Linier. Agar kita menjadi insan yang bahagia. Tidak hanya terikat kepada kebahagiaan semu yang sifatnya materialistik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.